Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isnani Malik, NIM B1B12131. Saya mahasiswa semester 2, jurusan Manajemen Universitas Haloleo. Saya di sini ingin mempresentasikan salah satu materi kelompok saya, mata kuliah Perilaku Keorganisasian. Adapun materinya adalah konflik dan negosiasi. Oke, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan pengertian konflik. Konflik merupakan sebuah persepsi. Jika tidak ada seorang pun yang menyadari suatu konflik, maka pada umumnya tidak ada konflik yang terjadi. Juga diperlukan untuk memulai proses konflik yang merupakan pertentangan atau ketidaksesuaian dan interaksi. Kita mendefinisikan konflik secara luas sebagai sebuah proses yang dimulai ketika salah satu pihak memandang pihak lain telah mempengaruhi secara negatif. Oke, selanjutnya saya akan membaca teks pandangan atas konflik. Pandangan tradisional, konflik dipandang sebagai hasil atas disfungsional atau kegagalan fungsi. Akibat komunikasi yang buruk, kurangnya keterbukaan dan kepercayaan di antara orang-orang, serta kegagalan dari para manajer untuk menjadi responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi para karyawan mereka. Konflik dipadakan dengan istilah kekerasan, penghancuran, dan ketidakrasionalan. Selanjutnya, pandangan interaksionis. Pandangan interaksionis atas konflik mendorong konflik atas dasar bahwa kerja sama kelompok yang harmonis, damai, dan tenang rentan untuk menjadi statis, acuh tak acuh, dan tidak responsif terhadap kebutuhan untuk perubahan dan inovasi. Kontribusi utama dari pandangan ini adalah memahami bahwa level konflik yang minimal dapat membantu menjaga suatu kelompok menjadi bersemangat, kritis terhadap diri sendiri, dan kreatif. Kemudian, tipe konflik. Pertama, konflik tugas. Konflik juga terkait dengan kandungan dan tujuan pekerjaan terhadap faktor-faktor yang dapat menciptakan suatu hubungan antara konflik kinerja. Salah satunya adalah apakah konflik termaksud manajemen puncak atau terjadi bersamaan dengan yang lebih rendah dalam organisasi. Kemudian, konflik hubungan. Konflik hubungan menitikberatkan pada hubungan interpersonal. Studi menunjukkan bahwa konflik hubungan sedikitnya dalam menetapkan pekerjaan hampir selalu mengalami kegagalan fungsi. Selanjutnya, konflik proses. Konflik proses mengenai bagaimana menyelesaikan segala pekerjaan yang ada. Para peneliti menemukan bahwa konflik proses berkisar pada delegasi dan peranan. Konflik mengenai delegasi seringkali berkisar pada kelalaian, dan konflik mengenai peranan dapat menyisakan perasaan terpinggirkan beberapa anggota kelompok. Kemudian, lokus konflik. Lokus diadik adalah konflik di antara dua orang. Konflik intragrup terjadi di dalam sebuah kelompok atau tim. Konflik antar kelompok adalah konflik yang terjadi di antara kelompok atau tim. Kemudian, proses konflik. Pertentangan yang berpotensial atau ketidaksesuaian. Tahap pertama dari konflik adalah penampilan kondisi penyebab atau sumber yang menciptakan peluang bagi konflik untuk timbul. Kemudian, kesadaran dan personalisasi. Tahap kedua penting karena inilah di mana permasalahan konflik cenderung didefinisikan, di mana pihak-pihak memutuskan mengenai apakah konflik tersebut. Kemudian, niat. Niat adalah sebuah tahapan berbeda, karena kita harus mengambil kesimpulan atas maksud orang lain untuk mengetahui bagaimana memberikan tanggapan atas perilakunya. Banyak konflik yang meningkat hanya karena salah satu pihak memberikan atribut niat yang salah kepada pihak lainnya. Kemudian, perilaku. Tahap perilaku meliputi pernyataan, tindakan, dan reaksi yang dibuat oleh para pihak yang sedang berkonflik, biasanya sebagai upaya terang-terangan untuk mengimplementasikan niatan mereka sendiri. Kemudian, ada negosiasi. Jadi, negosiasi adalah proses diskusi strategis yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah dengan cara yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bernegosiasi. Negosiasi biasanya dilakukan untuk mendapatkan jalan tengah dalam sebuah kasus agar bisa mencapai kesepakatan bersama. Dalam bahasan ini, kita akan membedakan dua strategi perundingan, yakni perundingan distributif. Strategi bernegosiasi yang mana Anda terlibat di dalamnya disebut dengan perundingan distributif. Intisari dari perundingan distributif adalah melakukan negosiasi
atau siapa yang memperoleh pembagian dari bagian yang tetap. Kemudian perundingan integratif. Sebaliknya dengan perundingan distributif, perundingan integratif mengasumsikan bahwa salah satu atau lebih kemungkinan kesepakatan yang dapat menciptakan solusi kemenangan bagi kedua belah pihak. Perundingan integratif mengikat para negosiator dan memungkinkan mereka untuk meninggalkan meja perundingan bila mereka merasa bahwa mereka telah mencapai kemenangan. Terakhir, proses negosiasi. Proses negosiasi terdiri dari 5 tahap, yakni sebagai berikut. Pertama, persiapkan dan perencanaan. Kedua, definisi dari aturan yang mendasar. Ketiga, klarifikasi dan pembenaran. Keempat, melakukan perundingan dan pemecahan masalah. Kelima, penutupan dan implementasi. Jadi saya dapat simpulkan materi konflik dan negosiasi. Konflik adalah suatu bentuk pertentangan yang terjadi antara dua pihak atau lobby, di mana salah satu pihak merasa dirugikan atau dipengaruhi secara negatif sehingga menimbulkan ketidakpuasan terhadap perilaku pihak lain. Negosiasi adalah bagian penting yang dalam kehidupan sehari-hari agar dapat bertahan dalam bisnis atau bidang lainnya. Terakhir, saran, konflik akan selalu timbul jika pandangan satu pihak berbeda dengan pemandangan pihak lawan. Agar konflik dapat memberikan manfaat yang optimal dalam negosiasi dan mengurangi efek negatifnya, konflik dapat dikelola dengan melakukan pencegahan dan penanganan konflik sehingga tujuan dan sasaran dalam negosiasi dapat tercapai. Sebelum melakukan negosiasi, hendaknya seorang negosiator mempelajari situasi yang ada. Pada saat melakukan negosiasi, harus selalu berfokus pada tujuan awal dengan cara menerapkan strategi negosiasi. Kemudian harus banyak memahami proses negosiasi sehingga mampu mengatur negosiasi dan mendapatkan hasil yang positif dalam negosiasi tersebut. Keberhasilan atau kesuksesan dalam bernegosiasi juga dapat ditentukan oleh keterampilan seseorang negosiator, sehingga ia harus memiliki keterampilan dalam bernegosiasi dengan pihak lainnya. Oke, mungkin itu saja presentasi dari saya. Terakhir saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.